صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nauros Nakila dengan NIM 23101170. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS Critical Thinking and Leadership. Berikut adalah bab-bab yang akan kita bahas. Pertama ada biografi singkat Nabi Muhammad, kemudian ada prinsip-prinsip kepemimpinan, selanjutnya ada kepemimpinan dalam berbisnis, dan yang terakhir merupakan relevansi kepemimpinan di masa kini. Pertama-tama kita akan mulai dengan biografi singkat Nabi Muhammad. Di sini kita akan membahas tentang nama lengkap, penjelasan nasab, tempat dan waktu kelahiran, ayah dan ibu, serta kepengasuhan. Jadi nama lengkap Nabi Muhammad adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin An-Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudor bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Kemudian penjelasan nasab. Jadi siapa itu Qusay? Qusay itu memiliki kedudukan tinggi di kalangan tokoh Quraisy dan dikenal sebagai orang yang jujur. Kemudian ada Abdul Manaf. Abdul Manaf ini merupakan putra Qusay yang paling terkenal karena ia pengatur pembagian air minum dari sumur Zamzam. Kemudian yang ketiga ada Hashim. Hashim ini terkenal karena kedermawanannya, karena dia biasa menyiapkan roti untuk para jamaah haji. Kemudian ada Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ini ia menggali kembali sumur Zamzam dan dialah yang bernazar jika ia dikaruniai 10 anak laki-laki, maka dia akan menyembelih salah satu di antaranya. Kemudian kita lanjut ke tempat dan waktu kelahiran. Banyak sekali pendapat dan riwayat terkait hari kelahiran Nabi Muhammad. Namun menurut riwayat yang paling masyhur dari Imam Ibnu Ishaq dari Sayyidina Ibnu Abbas, Rasulullah dilahirkan di hari Senin, tanggal 12 di malam yang tenang pada bulan Rabiul Awal, tahun gajah. Tahun gajah ini merupakan tahun di mana Raja Abraha dari Yaman dan pasukan bergajahnya menyerang Ka'bah. Mungkin bertepatan dengan 29 Agustus 580 Masehi di Makkah. Kemudian, ayah dan ibu. Nabi Muhammad adalah yatim piatu sejak kecil. Beliau ditinggal wafat ayahnya Abdullah bin Abdul Muttalib ketika masih di dalam kandungan. Sang ayahanda jatuh sakit dan kemudian wafat dalam perjalanan balik ke Makkah setelah sebulan berdagang di Syam. Dia kemudian dimakamkan di Madinah. Pada usia 6 tahun, Nabi Muhammad juga ditinggal wafat sang ibunda Aminah binti Wahab. Next, kepengasuhan. Jadi, keluarga Arab kota ini memiliki kebiasaan untuk menitipkan anak mereka yang baru lahir kepada perempuan desa atau gurun. Jadi, keluarga Arab kota itu memiliki kebiasaan untuk menitipkan anak mereka yang baru lahir kepada perempuan desa atau gurun untuk disusui. Hal ini bertujuan agar anak mereka memiliki tubuh yang sehat dan agar bisa fasih berbahasa Arab. Begitupun dengan ibunda Nabi, Aminah. Ia menitipkan Muhammad kecil kepada Halimah As-Sa'diyah beberapa saat setelah melahirkannya. Nah, kemudian sepeninggal ibunya, Nabi diasuh oleh kakeknya Abdul Muttalib. Namun tak lama berselang, kakeknya pun meninggal dunia. Setelah itu, Nabi diasuh oleh pamannya Abu Thalib. Bab 2. Prinsip-prinsip kepemimpinan Nabi. Yang pertama ada dalam bidang dakwah. Jadi prinsip kepemimpinan Nabi dalam dakwah itu pertama merupakan kesabaran. Kesabaran ketika menghadapi tantangan ketika berdakwah, mencontohkan bahwa kesabaran adalah kunci keberhasilan jangka panjang. Kedua, kejujuran. Saat menyampaikan wahyu dan dakwah, Nabi menyampaikannya dengan jujur, dan inilah yang membuat umatnya percaya kepada Nabi secara natural. Ketiga, keteladanan. Perilaku dan sikap uswatun hasanah beliau menjadi daya tarik dan teladan bagi para pengikutnya. Kemudian, kepemimpinan dalam bidang keluarga. Pertama ada keadilan. Nabi memberikan hak dan kewajiban anggota keluarganya sesuai kebutuhan dan kapasitasnya masing-masing. Kemudian kedua, pendidikan. Nabi memberi pengertian bahwa pendidikan agama maupun dunia itu penting untuk menambah pengetahuan dan moralitas kepada keluarganya. Ketiga, keberlanjutan, yaitu menekankan pentingnya menjaga hubungan yang harmonis dengan bersilaturahmi dari generasi ke generasi. Selanjutnya, kepemimpinan dalam bidang sosial. Yang pertama adalah keadilan sosial, dengan menanggulangi ketidaksetaraan dan mendukung hak-hak masyarakat yang lemah.
Kemudian kedua, ada pemberdayaan, yaitu melibatkan masyarakat berpartisipasi aktif dalam pembangunan berkelanjutan. 3, ada ramah lingkungan, yaitu menanamkan kesadaran akan tanggung jawab menjaga lingkungan sekitar. Next, ada dalam bidang pendidikan. Yang pertama sebagai etika, yaitu nilai-nilai moral dan karakter sebagai bagian integral dari pendidikan. Kedua, ada inklusivitas, yaitu Nabi memastikan semua lapisan masyarakat mendapat akses atas pendidikan yang sama. Ketiga, ada lifetime process. Jadi pendidikan bukan hanya kewajiban, tapi merupakan kebutuhan yang prosesnya seumur hidup. Selanjutnya, kepemimpinan dalam bidang hukum. Yang pertama, ada ketegasan, menunjukkan bahwa keadilan harus beriringan dengan penegakan hukum yang efektif. Kemudian kedua, ada perlindungan HAM, yaitu menghormati martabat setiap individu dan melindungi hak-hak asasinya. Ketiga, tidak diskriminasi, menentang diskriminasi dan menekankan kesetaraan dalam hukum tanpa memandang latar belakang. Kemudian, dalam bidang kepemimpinan perang, yang pertama ada etika perang, yaitu melarang perlakuan tidak manusiawi terhadap tawanan perang dan warga sipil. Kedua, solusi damai, yaitu mengutamakan diplomasi dan negosiasi sebelum memilih jalur militer. Ketiga, ada rekonstruksi, yaitu pemilihan pasca perang dilakukan untuk mengembalikan stabilitas dan kehidupan normal. Yang terakhir, ada prinsip kepemimpinan dalam bidang bisnis. Di sini saya hanya menyertakan poin-poinnya saja karena akan saya bahas lebih lanjut dan lebih mendetail pada slide selanjutnya. Jadi yang pertama ini ada kejujuran dan integritas, kedua ada keterlibatan dan dukungan, ketiga ada keadilan dalam keputusan, keempat komunikasi efektif, dan kelima kolaborasi dan kemitraan. Sebelum masuk ke prinsip-prinsip kepemimpinan bisnis, saya akan sedikit menceritakan tentang bagaimana jiwa kewirausahaan Nabi yang telah dipupuk sejak beliau ini masih belia. Pertama, di usianya yang 8 tahun, Nabi sudah mengembala kambing milik orang kaya Makkah. Alasannya itu untuk membantu ekonomi pamannya Abu Thalib. Juga karena mengembala kambing ini tidak butuh modal, dan Nabi itu senang berada di padang rumput yang luas. Dan di usianya yang ke-12 tahun, Nabi sudah ikut kafilah Abu Thalib untuk berdagang ke Syam. Di usianya yang 17 tahun, merujuk buku Muhammad At-Trader, Nabi menjadi pemimpin kafilah dagang di usianya yang masih ke-17 itu. Nabi memimpin kafilah itu ke 17 negara lebih, diantaranya ada Syam, Busra, Irak, Yaman, dan negara-negara lainnya. Kemudian kita lanjut ke prinsip-prinsip kepemimpinan bisnis. Yang pertama ada kejujuran dan integritas. Dalam setiap transaksi bisnisnya, Nabi selalu mengutamakan kejujuran, menghindari praktik penipuan, dan selalu menepati perjanjian bisnis. Keterbukaan terhadap kesalahan dan konsisten dalam menerapkan prinsip etika menjadi bagian integral dari kepemimpinan Nabi. Prinsip yang kedua ada keterlibatan dan dukungan. Nabi Muhammad terlibat aktif dalam keputusan dan memberikan dukungan kepada anggota tim. Keterlibatan dan dukungan ini memotivasi dan memperkuat ikatan dalam tim. Yang ketiga ada keadilan dalam keputusan. Allah Ta'ala berfirman di dalam Quran surat Al-Ma'idah ayat 8, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist. Wa la yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Prinsip keempat ada komunikasi efektif. Jadi sebagai seorang komunikator yang baik, beliau ini mampu menyampaikan pesan dengan jelas dan ringkas, mendengarkan dengan saksama, dan berkomunikasi efektif untuk mencapai tujuan atau pesan yang dimaksud. Kemudian kelima, ada kolaborasi dan kemitraan. Rasulullah sangat mendorong kolaborasi dan keterlibatan aktif dari umatnya yang membangun kerjasama yang kuat dan menghargai kontribusi dari setiap individu.
Nah, kita masuk ke bab yang terakhir, yaitu relevansi kepemimpinan Nabi di masa kini. Jadi, prinsip kepemimpinan yang diterapkan oleh Nabi masih sangat relevan dengan pemimpin saat ini. Kejujuran, integritas, pemberdayaan karyawan, keadilan, dan kepedulian sosial tetap menjadi nilai-nilai inti yang dihargai dalam kepemimpinan kontemporer. Oleh karena itu, prinsip-prinsip kepemimpinan Nabi dapat memberikan pedoman berharga bagi pemimpin saat ini untuk membimbing organisasi mereka menuju kesuksesan yang berkelanjutan. Cukup sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih karena sudah menonton video ini sampai habis. Mohon maaf jika banyak kekurangan atau kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.